Yang kedua, apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program manajemen Masjid Al-Kausar Mendungan? Dan tujuan penelitian ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui program pengembangan manajemen yang diterapkan oleh Masjid Al-Kausar Mendungan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program manajemen Masjid Al-Kausar Mendungan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aji. Ya, di sini literatur terdahulu. Ini kita ngambil dua. Yang pertama, penelitian Dara Puspitasari dengan judul Manajemen Masjid Asina dalam meningkatkan aktivitas keagamaan pedagang di Pusat Grosir Cilitan, PGC, Jakarta Timur. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Manajemen Dakwah tahun 2007. Penelitian ini membahas tentang manajemen masjid secara keseluruhan, aplikasi bidang program, aplikasi bidang pengurusan, sikap dan perhatian pengurus masjid. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa aplikasi manajemen masjid Asina sudah cukup baik. Baik itu dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Apalagi didukung dengan sistem pengawasan internal pengurus yayasan pada Masjid Asina, sehingga segala aktivitas keagamaan berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Kedua, penelitian Rudiawan dengan judul Manajemen Masjid Astra dalam meningkatkan aktivitas keagamaan karyawan PT Astra Sunter Jakarta Utara. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Manajemen Dakwah tahun 2010. Penelitian ini membahas tentang manajemen masjid secara keseluruhan yang berorientasi pada karyawan PT Astra Sunter Jakarta Utara. Dari hasil yang diamati, penulis menilai bahwa aplikasi manajemen Masjid Astra sudah cukup baik, baik itu dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Apalagi didukung dengan sistem PDCA dalam pengawasan internal Yayasan Amalia Astra pada Masjid Astra Center, sehingga segala aktivitas dakwah keagamaan, khususnya terhadap karyawan perusahaan, berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Untuk kerangka teori belum metode penelitian yang kita gunakan yaitu metode kualitatif dan deskriptif. Mungkin itu makalah yang kita PPT yang kita sementara Ya, bisa kita dapatkan. Ya, saya kira cukup baik dah. Artinya sudah ada gambaran ya. Untuk tinjauan pustakanya kalau bisa jangan hanya 2 ya, nanti mungkin 3, syukur lebih dari 3 gitu ya. Masuk kerangka teorinya segera dibuat. Nanti proposal untuk UTS supaya lengkap ya. Jadi dikumpulkan secara lengkap dalam bentuk proposal tapi tidak dalam bentuk PPT ya. Dan dikumpulkan oleh masing-masing individu. Baik, selanjutnya kelompok yang kedua. Silakan. Minta share screen. Ya. Jajang Nurjaman dan kawan-kawan, Jajang dan Andi Setiawan. Salah satu dimatikan saja itu. Silakan, berarti Jajang, Busro dan Andi Setiawan ya. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi judul yang kami angkat yaitu Strategi Dakwah Pimpinan Ranting Muhammadiyah Makam Haji di masa pandemi COVID-19. Ya, inilah kelompok kami. Selanjutnya. Ya, latar belakang novel coronavirus atau nCoV-19 menjadi wabah penyakit yang mengkhawatirkan umat manusia
di berbagai belahan bumi karena penyebarannya yang demikian cepat dan menyebabkan banyak kematian. Virus yang pertama kali ditemukan penyebarannya awal tahun 2020 dari Wuhan, China, dalam angka 1 bulan telah menyebar ke berbagai negara di dunia. Kemudian, adapun dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bermasyarakat, terkhusus organisasi Muhammadiyah memiliki pimpinan ranting dalam menjalankan peran dakwahnya. Dalam masa pandemi, tentunya memiliki pola yang berbeda dalam menyebarluaskan dakwahnya. Hal inilah yang akan kita analisa sejauh ataupun seperti apa dakwah pimpinan ranting Makam Haji. Rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana strategi dakwah dari pimpinan ranting Muhammadiyah Makam Haji. Kedua, bagaimana cara pimpinan ranting Muhammadiyah mengedukasi masyarakat tentang COVID-19. Ketiga, bagaimana pimpinan ranting Muhammadiyah Makam Haji melihat peluang dakwah di masa pandemi COVID-19. Tujuan penelitian. Ini ada busol nggak? Sro, lanjutin Sro. Oke, tujuan penelitian yang pertama ada untuk mengetahui strategi dakwah yang dilakukan pimpinan ranting Muhammadiyah di Makam Haji. Yang kedua, untuk cara pimpinan ranting Muhammadiyah dalam mengedukasi masyarakat tentang virus COVID-19. Yang ketiga, untuk mengetahui sejauh mana pimpinan ranting Muhammadiyah melihat peluang dakwah di masa pandemi COVID-19. Lanjut. Kemudian manfaat dari penelitian. Untuk manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang model dakwah yang dilakukan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah di Makam Haji, serta dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran bagi penelitian yang akan dilakukan lebih lanjut. Dan manfaat praktisnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan edukasi untuk masyarakat dalam melihat pandemi COVID-19. Penelitian terdahulu, pesan dakwah Ormas Islam Indonesia dalam menghadapi krisis keagamaan di masa pandemi COVID-19 yang menghasilkan, berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Ormas Islam di Indonesia berhasil dalam menghadapi krisis keagamaan pada masa pandemi COVID-19 dengan melakukan redefinisi kegiatan keagamaan, mulai dari membuat fatwa keagamaan yang bercorak Al-Burhan, yaitu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan pertimbangan kesehatan modern. Kemudian mengalihkan kegiatan keagamaan yang sebelumnya bersifat fisik menjadi online. Kemudian memperbanyak dakwah yang bersifat muamalah dibandingkan ibadah dan akidah, serta mampu mensinergikan pesan instruktif dalam fatwa dan peraturan organisasi dengan pesan persuasif, memberikan himbauan dan masukan serta melaksanakan sehingga menjadi kegiatan yang bisa diberikan sebagai pesan informatif. Kemudian metodologi yang pertama, jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau field research. Tujuan dari penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang tentang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu
unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Yang kedua, sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif diartikan sesuatu bertujuan untuk menggambarkan meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan sedangkan metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam. Lanjut. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Iya, cukup dari kami ucapkan dan dilanjutkan mungkin dari kawan-kawan yang lain. Ya. Tadi di pendahuluan atau di mana itu? Saya lihat ada kesimpulan. Coba di mana tadi ada kesimpulan tadi? Yang punya ini. Tadi ada kesimpulan tadi di mana ya? Sebelum metodologi kalau misalnya. Coba itu dibesarkan, ditidurkan laptopnya, HP-nya. Coba yang sebelum metode penelitian. Terus nah, itu kalau bisa jangan ditulis berdasarkan penelitian di atas ya. Jadi penelitian saudara ini mengambil kesimpulan ini gitu ya. Jadi ya penelitian itu kan penelitian terdahulu toh itu tinjauan pustaka Iya, ya. tadi. Ya. Kalau saudara tulis berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan, itu seolah-olah itu kesimpulan saudara. Gitu. Jadi nanti coba halaman sebelumnya gimana? Bunyi halaman sebelumnya. Halaman sebelumnya. Nah, penelitian ini kan penelitian terdahulu. Nah, disebutkan itu penelitiannya siapa, di jurnal apa, judulnya apa, hasilnya apa, lah itu baru gitu ya. Ya. Siap, Ustaz. Jadi tidak langsung berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan. Saya tadi ini kok tiba-tiba kesimpulan baru proposal kok sudah ada kesimpulan. Jadi ini ternyata penelitian terdahulu. Jadi misalnya ini nanti tinjauan pustaka pertama siapa yang meneliti, judulnya apa, ya di jurnal apa, kesimpulannya apa gitu ya. Nanti yang kedua lagi gitu ada siapa lagi, judulnya apa, di jurnal apa, kesimpulannya apa, kira-kira begitu. Nah, dan itu digunakan untuk memposisikan penelitian
saudara. Kalau ini penelitian apa kan kita nggak tahu ya, punyanya siapa ini, kita nggak tahu punya siapa, penelitian di mana, pesan dakwah ormas Islam dalam menghadapi, itu punya siapa, itu kan kita nggak tahu ya. Jadi judulnya udah benar, udah oke, tapi penelitiannya siapa, dimuat di jurnal apa nanti disebutkan. Nah, nanti kan itu nanti untuk melihat posisi. Kalau itu ormas Islam secara umum, saudara meneliti khusus ormas Muhammadiyah di tingkat ranting di Makam Haji, misalnya seperti itu. Ya, saya kira itu cukup untuk kelompok 2. Sekarang kelompok yang ketiga, Saudara Saifuddin, Siddiq, dan Hilal. Ada Saifuddin, Siddiq, Hilal? Saifuddinnya ada ya? Belum buat PPT-nya, Pak. Belum buat PPT. Kalau gambarannya udah ada. Tadi saya bilang kalau belum buat PPT, sampaikan secara lisan dulu nggak apa-apa. Yang penting pada saat UTS saudara sudah punya proposal, harus dikumpulkan. Sudah punya gambarannya belum, Saifuddin? Nah? Ya, baik, kalau belum. Belum juga, Pak. Ya, kalau belum, Anda segera buat, nanti dikirim di grup WA ya. Nanti dikirim di grup WA. Iya, Pak. Untuk draft proposalnya dulu, draft saja ya. Bukan proposal yang matang. Proposal yang matang nanti dikirim, di-upload ketika UTS. Kita lanjutkan, kelompok yang keempat. Alif Rio ada enggak? Alif Rio, Rafiq, dan Rizal Mukhlisin. Genealogi dakwah virtual Muhammadiyah. Enggak ada. Alif Rio tidak ada. Kemudian Rizal Enggak ada semua. Mukhlisin juga enggak ada, Rafiq juga enggak ada. Kalau gitu dilanjut. Tapi tolong diberitahu agar segera kirim di grup WA draft proposalnya dalam bentuk PPT ya. Kemudian berikutnya manajemen dan strategi dakwah Muhammadiyah Kabupaten Sika. Rahmat, Rozi, dan Nur. Ada? Rahmat ada? Muhammad Nur ada? Apaan ada Ustadz? Nah, Kami silakan. Judulnya itu Ustadz yang nomor 6 itu Ustadz. Analisis dakwah Ortom M. Sukoharjo Ustadz. Bukan yang Oh iya. Loh yang Kabupaten Sika ini siapa? Oh enggak ada namanya. Ya, silakan. apa Ustadz belum buat PPT Ustadz? Ya, dijelaskan aja. Jelaskan aja. Nanti segera dibuat PPT-nya dan dikirim di grup. Jadi 2 hari ini ya. Besok ya, paling lambat besok ya PPT-nya dikirim di grup. Sekarang diberikan gambaran singkatnya gimana? Jadi saya langsung sampaikan saja Ustadz ya. Ya. Jadi mengenai yang kami teliti nanti itu analisis datanya dakwah PCMM Sukoharjo, strategi dakwah PCM Sukoharjo dengan
faktor pendukung dan penghambat dalam dakwah PCMM Sukoharjo? Mengenai rumusan masalahnya, bagaimana pola dakwah pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Surakarta. Yang kedua, bagaimana strategi dakwah pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Apakah faktor pendukung dan penghambat gerakan dakwah pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta? Mengenai pembatasan masalah, pada penelitian ini kami mengambil judul pola dan strategi dakwah pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah PCM Sukoharjo terhadap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Maka pembatasan pada permasalahan ini yaitu penelitiannya hanya terbatas pada pola dan strategi dakwah dalam gerakan pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yaitu adapun tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui pola dakwah pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kedua, untuk mengetahui strategi dakwah pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Surakarta. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam gerakan dakwah pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Surakarta. Adapun gunaan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang luas tentang gerakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam menyampaikan dakwah Islam terhadap mahasiswa. Yang kedua, memberikan kontribusi ilmiah terhadap perkembangan dakwah mahasiswa Islam umumnya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang ketiga, dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam menyampaikan dakwah kampus sesuai dengan moto universitas. Baik, itu saja Ustaz. Ya. Nanti dilengkapi tinjauan pustaka, jangan lupa ya. Penelitian yang mirip ya, penelitian yang mirip itu tinjauan pustaka tuh. Dilengkapi, buat PPT-nya juga untuk dikirim di grup WA, dan buat proposal lengkapnya disilahkan kerja bersama-sama, kerja bareng untuk memenuhi tugas UTS ya. UTS-nya nanti mengumpulkan proposal lengkap ya. Proposal kelompok ya, tetapi yang mengupload sendiri-sendiri ya. Diupload sendiri-sendiri. Jadi satu proposal dibuat 3 kopi, diupload sendiri-sendiri. Kopi file aja, bukan kopi print ya. Kita lanjutkan. Yang Muhammadiyah Kabupaten Sika itu enggak ada namanya, siapa itu? Al-Ghifari kan? Ya? Al-Ghifari. Al-Ghifari ya? Ustaz. Ada orangnya? Sekarang hadir enggak? Enggak hadir. Selain Ghifari siapa? Ada kan enggak hanya satu toh? Apa sendiri dia? Baik, kalau gitu kita lanjutkan. Tolong nanti Ghifari dikasih tahu segera dibuat draftnya, dan draftnya harus dikirim di grup WA serta proposal lengkapnya nanti di UTS. Wildan, Rafli, dan Ainun, silakan.
Wildan Hamdani. Nggih, Ustaz. Ya, silakan. Ada Ainun juga ada ini. Ini kami belum buat PPT-nya, Ustaz. Mungkin baru gambarannya. Ya, segera dibuat PPT-nya dan dikirim di grup WA. Oke. Jadi ini kami hampir sama judulnya tentang manajemen pengelolaan masjid, akan tetapi perbedaannya di Masjid Al-Falah. Gitu. Jadi apa namanya dari Masjid Al-Falah itu kan poros, bahasanya sekarang saat ini kan porosnya masjid itu di Jogokarian dan Masjid Salman ITB. Nah, tapi kemudian juga di Sragen ada itu Masjid Al-Falah yang pengelolaan manajemennya cukup bagus. Nah, itu di latar belakang kami ingin kemudian meneliti tentang bagaimana pengelolaan Masjid Al-Falah tersebut. Seperti itu, Ustaz. Ya, tapi jangan sama judulnya ya. Oh, enggak, Ustaz. Jadi kan itu sama judulnya, hanya masjidnya yang beda. Jadi nanti diberi kata-kata yang spesifik ya. Yang punyanya April Haji juga itu manajemen dan pengelolaan itu sama, salah satu saja, pengelolaan saja atau manajemen saja. Jangan manajemen pengelolaan, manajemen itu ya pengelolaan. Jadi yang Masjid Al-Falah misalnya aspek apanya gitu ya, jadi lebih spesifik. Misalnya kalau di sana, kalau di Jogokarian itu kan saldo 0. Kalau di Masjid Al-Falah itu saldo minus. Saldo minus. Jadi saldo minus itu justru menjadi kekuatan dari Masjid Al-Falah. Itu gimana ininya? Nah, itu mungkin pengelolaan dana bisa juga ya. Pengelolaan dana masjid. Nah, itu saya kira bagus ya. Pengelolaan dana dan kegiatan masjid. Jadi hubungan antara dana dan kegiatan gitu. Nah, kalau yang punyanya April Haji kan pengelolaan masjid dan kemakmuran jamaah. Nah, di sini mungkin yang punyanya Wildan pengelolaan dana dan kegiatan Masjid Al-Falah. Kenapa? Dengan apa? Semboyan dana minus, tapi justru kegiatannya marak gitu ya. Dan kegiatan-kegiatan sosialnya juga cukup tinggi gitu. Itu yang mungkin menarik ya. Tiap pagi ada sarapan pagi, kemudian siang ada makan siang. Nah, itu kan dalam bentuk apa ya? Cara untuk menarik masyarakat untuk gemar datang ke masjid. Berikutnya Ilham, Majid dan Gilar. Hadir, Ustaz. Silakan disampaikan. Iya, sebentar saya share screen. Gimana? Bukan namanya. Sudah terlihat nih, Ustaz? Sudah. Tinggal ditidurkan aja HP-nya biar besar. Ya. Sebelumnya untuk kelompok kami itu mengajukan judul penelitian yang berjudul Implementasi Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah atau PHIWM pada kehidupan mahasantri Pondok Sobron dan relevansinya terhadap pembentukan kader. Dari latar belakangnya bagaimana
bisa disebut tokoh dari Muhammadiyah sendiri, yaitu pendiri di Muhammadiyah sendiri, Ahmad Dahlan, yang dulu menerapkan atau Muhammadiyah ini sebagai alat perjuangan sekaligus gerakan dari penjajah. Itu juga Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah guna menyempurnakan pembinaan anggotanya. Muhammadiyah membuat berbagai produk hukum yang berisi peraturan dan tuntunan supaya memperlancar usaha mencapai cita-cita mewujudkan masyarakat yang sebenarnya. Salah satu di antara produk hukum itu adalah pedoman hidup Muhammadiyah. Ini salah satu landasan normatif lah dalam Muhammadiyah yang diputuskan pada tahun 2000 pada Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta. Berisi pedoman menjalani kehidupan secara Islami bagi warga Muhammadiyah dalam semua aspek kehidupan manusia. Nah, ini di Pondok Sobron merupakan pusat pendidikan kader yang dimiliki Muhammadiyah untuk mencetak generasi penerus dakwah persyarikatan. Jadi sebagai kader penerus dakwah persyarikatan, maka landasan-landasan yang sudah disusun oleh pergerakan Muhammadiyah sendiri harus benar-benar dipahami oleh kader-kader Mahasantri Sobron itu sendiri, dan bahkan bagaimana kader Sobron itu bisa mengimplementasikan nilai-nilai keislaman yang ada dalam PHIWM sebagai landasan gerakan dakwahnya. Nah, itu latar belakang mengapa kita ingin meneliti bagaimana apakah kader-kader Sobron itu benar-benar memahami PHIWM dan mengimplementasikannya. Yang seperti itu rumusan masalah yang dimaksud PHIWM sebagai landasan gerakan dakwah. Yang kedua adalah apa urgensi PHIWM dengan pembentukan kader di Pondok Sobron. Yang ketiga adalah apakah PHIWM sudah terimplementasikan terhadap kehidupan santri. Terus tujuan penelitian yaitu memahami PHIWM sebagai landasan normatif gerakan dakwah Muhammadiyah. Yang kedua adalah memahami pentingnya PHIWM sebagai kompetensi dasar seorang kader Pondok Sobron, mengetahui implementasi PHIWM terhadap kehidupan Mahasantri Sobron. Untuk studi terdahulu kita perlu memasukkan satu judul penelitian terdahulu, yaitu tentang implementasi PHIWM terhadap kehidupan keluarga, ya ini dakwah keluarga, yang ditulis oleh Rohmadi pada tahun 2007. Implementasi pedoman hidup Islami Muhammadiyah dan relevansinya. Nah, dari UMM. Untuk kerangka teori yang pertama adalah metode dakwah Muhammadiyah. Di sini ada 3 metode dakwah Muhammadiyah. Yang pertama adalah dakwah inklusif partisipatoris. Dalam buku Pluralisme Positif, Abdul Muti dan Azaki Harud menulis bahwa Kiai Dahlan berusaha menghapus tradisi Rohibiyah, sebuah tradisi yang meyakini bahwa ulama adalah figur suci, pemegang otoritas, dan penghukum manusia dengan Tuhan. Diartikan bahwa Muhammadiyah sangat terbuka dan partisipasi kader-kader Muhammadiyah itu diharapkan mampu juga menjadi gerakan dakwah Muhammadiyah itu sendiri. Nah, yang kedua adalah transformatif dan non-konfrontatif. Nah, Muhammadiyah sebagai yang diajarkan oleh Kiai Dahlan tidak suka dengan cara yang konfrontatif, melawan, memberontak, memusuhi, menyerang, dan lain-lain. Corak dakwah Muhammadiyah bersifat solutif, memberikan solusi nyata dari permasalahan yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga adalah kultural pro-pluralistik. Dakwah kultural ini adalah dakwah oleh umat Islam kepada orang lain untuk kesejahteraan seluruh umat manusia tanpa memandang agama, ras, suku, etnik, warna kulit, bahasa, dan gender. Dakwah ini merupakan penyebaran rahmat melalui pendekatan dan metode yang bijak sesuai dengan kapasitas intelektualitas dan psikologi manusia terhadap pelaksanaan apapun. Yang kedua adalah PHIWM sebagai landasan normatif Muhammadiyah. Nah, di sini kita akan membahas tentang PHIWM itu sendiri. Bagaimana perumusan dan lain-lain mungkin dari PHIWM. Mungkin ini di sini masih
kurang ya dari beberapa teori yang kita masukkan. Nanti bisa ditambahkan lagi. Untuk selanjutnya adalah metode penelitian. Di sini kita memakai analisis deskriptif kualitatif, merupakan pendekatan kualitatif, adalah metode yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data, dilakukan secara triangulasi gabungan. Analisis data juga bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Terus selanjutnya adalah sistematika penulisan. Pada bab 1 nanti berisi tentang pendahuluan, latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, definisi konseptual dan definisi operasional, dan sistematika penulisan penelitian. Pada bab 2 kita berisi tentang landasan teoritik yang memuat tinjauan umum tentang beberapa teori, yaitu pertama teori tentang metode dakwah Muhammadiyah, yang kedua teori tentang PHIWM sebagai landasan normatif gerakan dakwah Muhammadiyah. Dan bab 3 dan bab 4 nanti yaitu pembahasan yang ada di rumusan masalah untuk mencapai tujuan tersebut. Dan bab 5 adalah tentang penutup, terdapat kesimpulan yang merupakan hasil penelitian ini dan saran-saran serta diikuti dengan uraian kata penutup. Setelah penutup di bagian akhir akan dicantumkan daftar pustaka, lampiran, dan biodata penulis. Mungkin seperti itu gambaran dari penelitian yang akan kita buat nanti. Itu saja. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah menyampaikan. Ya, nanti dilengkapi ya. Seperti tinjauan pustaka tadi kurang ya. Siap. Selanjutnya pengelolaan Masjid Al-Munajat. Nah, ini kan masih sama juga ya. Punyanya April Haji, punyanya Andi Lau, punyanya Wildan, itu sama-sama pengelolaan masjid ya. Nah, kalau yang punyanya April Haji sudah ada kaitan dengan kemakmuran jamaah. Kemudiannya yang Wildan tadi saya sarankan pengelolaan dana dan kegiatan masjid ya. Nah, sekarang yang Al-Munajat ini, yang Al-Munajat pengelolaan apa kan gitu ya. Jadi harus ada spesifiknya ya. Kalau pengelolaan gitu saja sama dengan yang lainnya, banyak gitu ya. Silakan Andi Lau. Ada nggak Andi Lau? Rozi ada Rozi? Prastio? Ini tiga-tiganya nggak ada semua. Nggak ada. Andilo, Razi, sama siapa satunya lagi? Nggak ada semua ya? Nggak ada. Prastio ya. Nanti tolong dikasih tahu segera dikirim draft proposalnya dalam bentuk PPT. Judulnya supaya dirubah lebih spesifik pengelolaan apanya gitu ya. Misalnya pengelolaan pengajian. Pengelolaan pengajian pada Masjid Al-Munajat. Itu lebih spesifik ya. Berikutnya peran Muhammadiyah dalam pembinaan umat Islam Desa Talawaan. Bayu Al-Baji ada, Fazri ada, Zidan, nggak ada semua. Jadi yang nggak ada itu tolong diberitahu segera kirim draft proposalnya dalam bentuk PPT ya, dalam bentuk PPT. Kemudian
beberapa tadi yang kurang tentang tinjauan pustaka, tentang kerangka teori, ya dilengkapi sekalian. Dilengkapi sekalian, apalagi nanti kemudian ditulis dalam bentuk narasi lengkap proposal ya. Tidak dalam bentuk PPT, tapi dalam bentuk narasi lengkap proposal. Ya, saya kira untuk proposal maksimal 10 halaman sudah cukup ya. Nggak usah panjang-panjang. Ya, 5 sampai 10 halaman sudah cukup. Itu untuk proposal ya. 5 sampai 10 halaman saja. Kemudian semua draft proposal dalam bentuk PPT sudah dikirim ke grup WA Praktek Penelitian Dakwah semester 7. Terakhir besok ditunggu sampai jam 11.59 malam ya. 1 menit sebelum jam 00 ya. Sudah dikirim semua draft proposal dalam bentuk PPT. Kemudian segera diusahakan untuk dilengkapi dalam bentuk narasi lengkap. Nanti dikumpulkan pada saat jadwal UTS. Dikumpulkan di psikologi saja. Nanti kita buatkan rubrik UTS-nya. Rubrik UTS-nya akan dibuatkan. Saya kira begitu untuk pertemuan pagi ini, karena yang lain-lain nggak datang. Presensinya sudah saya share di grup WA dan juga di psikologi. Baik, saya kira begitu, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.